Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sholat, meliputi hakikat sholat, tujuan dan fungsi sholat, rukun sholat, dan mengapa Allah mewajibkan sholat bagi umat Islam. Pertama, hakikat sholat. Hakikat sholat merupakan bentuk komunikasi langsung dan mendalam antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan sekedar ritual fisik, melainkan sebuah pengalaman spiritual yang melibatkan seluruh aspek keberadaan manusia secara jasmaniah, mental, dan rohani. Dalam sholat, seorang muslim menghadapkan dirinya secara total kepada Allah, melepaskan segala urusan duniawi, dan memusatkan seluruh kesadaran pada kehadiran ilahi. Proses ini melibatkan gerakan fisik yang simbolis, pengucapan doa, dan ayat-ayat Al-Quran, serta perenungan batin yang mendalam. Sholat menjadi momen sakral di mana batas antara dunia material dan spiritual seolah memudar, memungkinkan seorang hamba untuk merasakan kedekatan yang intim dengan Sang Pencipta. Melalui sholat, seorang muslim tidak hanya memenuhi kewajibannya sebagai hamba Allah, tetapi juga memperoleh pencerahan spiritual, ketenangan jiwa, dan kekuatan moral untuk menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi sholat. Tujuan utama sholat adalah untuk mengingat Allah dan mencegah perbuatan keji dan munkar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sungguh, Allah melihat sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian, fungsi sholat mencakup 3 aspek utama, yaitu spiritual, psikologis, dan sosial. Secara spiritual, sholat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, merasakan kehadirannya, dan memperkuat keimanan. Dari segi psikologis, sholat memberikan ketenangan jiwa, mengurangi stres, dan meningkatkan kesehatan mental melalui meditasi dan fokus yang intensif. Sementara itu, aspek sosial sholat terlihat dalam pembentukan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kesadaran waktu. Lebih jauh, sholat berjamaah memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan umat. Dengan melaksanakan sholat secara konsisten, seseorang muslim diharapkan dapat mengembangkan karakter yang lebih baik, meningkatkan kualitas hubungannya dengan Allah dan sesama manusia, serta mencapai keseimbangan hidup di dunia dan persiapan untuk kehidupan akhirat. Selanjutnya adalah rukun sholat. Rukun sholat merupakan komponen-komponen wajib yang membentuk kerangka utama ibadah sholat. Terdapat 13 rukun yang harus dipenuhi agar sholat dianggap sah secara syariat. Dimulai dengan niat yang merupakan kesengajaan hati untuk melaksanakan sholat, diikuti dengan berdiri tegak bagi yang mampu sebagai simbol keteguhan iman. Kemudian, takbiratul ihram menjadi penanda dimulainya sholat, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah yang merupakan intisari Al-Quran. Setelah itu, ruku dan sujud menggambarkan kerendahan hati seorang hamba di hadapan Allah. Sementara i'tidal dan duduk di antara dua sujud mewakili keseimbangan dalam beribadah. Selanjutnya, tasyahud akhir dan membaca sholawat pada tasyahud akhir menjadi bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir diakhiri dengan salam, sebagai tanda selesainya ibadah dan kembali ke dunia sosial. Keseluruhan rukun ini harus dilaksanakan secara tertib, yang berarti berurutan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Setiap rukun memiliki makna filosofis dan spiritual yang mendalam, mencerminkan totalitas penyerahan diri sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap gerakan dan bacaan sholat. Yang terakhir yaitu tentang mengapa Allah mewajibkan sholat bagi umat Islam. Pertama, sholat merupakan bentuk pengakuan akan keesaan dan keagungan Allah, menegaskan posisi manusia sebagai hamba yang tunduk kepada Sang Pencipta. Kedua, sholat berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter dan kepribadian muslim yang baik, mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerendahan hati, dan kesabaran. Ketiga, sholat berperan sebagai media pembersihan jiwa dan raga,
baik secara spiritual melalui koneksi dengan Allah, maupun secara fisik melalui wudhu dan gerakan-gerakan sholat yang bermanfaat bagi kesehatan. Keempat, pelaksanaan sholat 5 waktu sehari melatih kedisiplinan dan konsistensi dalam beribadah, yang kemudian dapat diterapkan dalam aspek kehidupan lainnya. Kelima, sholat menjadi wujud rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah, mengingatkan manusia untuk selalu bersyukur dan tidak menjadi sombong atas pencapaiannya. Lebih jauh, kewajiban sholat juga berfungsi sebagai penanda identitas seorang muslim, menyatukan umat dalam ritual yang sama, dan menjadi benteng pertahanan moral dan spiritual dalam menghadapi godaan dan tantangan kehidupan modern. Dengan demikian, kewajiban sholat bukan sekedar ritual keagamaan, tetapi merupakan sistem komprehensif untuk pengembangan diri dan masyarakat muslim secara holistik. Sekian penjelasan tentang sholat dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.